Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kunjungan diplomat Madya Indonesia dari Sekolah Staf Dinas Luar Negeri Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada siang hari ini. Dan kunjungan diplomat Madya Indonesia siang hari ini mengangkat tema prioritas kebijakan luar negeri Republik Indonesia, diplomasi publik dan bagaimana menjadi diplomat. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kunci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kunci. Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita dengarkan bersama sambutan Direktur Sekolah Staf Dinas Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang kami hormati Ibu Dr. Nana Juliana. Disilakan. Bapak Rektor Universitas Kayu Lampung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS, bidang perencanaan dan penjaminan mutu, yang kami hormati Wakil Rektor bidang pengembangan dan kerjasama, dekan-dekan fakultas, Direktur Program Pasca Sarjana, ketua-ketua lembaga, dan sahabat saya Dr. Lukman Najamuddin. Jadi umur saya waktu itu sudah ke Jepang. Jadi salah satu yang nakal ini. Sekarang masih nakal ya. Cuma beraninya sama orang Jepang. Sudah sebentar dia bilang kawan, sampai kayaknya. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah nakal atau makin nakal, saya tidak tahu. Bagi untuk belajar juga dari Bapak Ibu sekalian, nanti kami ingin menyerap apa saja barangkali terkait dengan isu internasional maupun isu-isu lainnya yang memang bisa difasilitasi melalui diplomasi. 29 peserta diklat fungsional mid-career diplomatic training tersebut ini mengikuti program diklat selama 4 bulan. 1 minggu mereka sudah mengikuti kegiatan di Lemhanas untuk mempelajari, menguatkan tekad mereka
melalui program pemantapan nilai-nilai, bagaimana kaitannya dengan diplomasi kita. Kemudian kami berikan beberapa modul, ada 6 modul paling tidak yang mereka harus pelajari selama diklat diplomat media ini. Pertama adalah modul strategic issues in diplomacy, jadi isu-isu yang menjadi perhatian internasional maupun regional, termasuk juga isu-isu yang ada di level nasional kita. Kita ingin mengaitkan apa yang kita sebut dengan intermestic, international dan domestic interest. Itu yang menjadi program utama kita di Kementerian Luar Negeri, bagaimana memperjuangkan domestic interest, national interest ini di dalam forum-forum internasional, sekaligus juga melalui kerjasama membawa manfaat diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat ini ke dalam negeri. Teman-teman, para diplomat ini pernah bertugas setidaknya 1 kali di perwakilan kita di luar negeri, dan barangkali saya ingin memperkenalkan teman-teman yang pernah bertugas di KBRI maupun KJRI di kawasan Amerika dan Eropa. Silahkan berdiri. Perkenalkan juga teman-teman yang tidak kalah pentingnya. Jadi sekarang ini kecenderungannya Pak, kita harapkan tentunya dari pertemuan Bapak Ibu sekalian ini anak-anak kita terus berkembang. Saya sendiri sebetulnya asalnya dari perguruan tinggi Pak. Saya pernah menjadi dekan Fakultas Sastra di Universitas Nasional sebelum saya bergabung dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau saya ke Universitas Tadi Lampu seperti saya merasa pulang ke rumah sendiri, karena saya senang dengan kampus, dengan mahasiswa yang masih bersemangat, dengan energi yang tinggi, seringkali memberi energi, semangat dan harapan yang sangat besar terhadap kehidupan kita berbangsa dan negara. Tema diklat di dalam sesi kami Pak, ada diplomasi ekonomi, ada diplomasi maritim, dan juga perlindungan warga negara Indonesia. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, tema itu yang kita usung sebagai prioritas dari politik luar negeri paling tidak sampai 2019. Dan hampir cepat sekali berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, sehingga kita setiap saat harus siap untuk merespon pada tantangan dan perubahan-perubahan, baik itu di dunia internasional maupun juga dalam dunia nasional kita, domestik politik kita, kondisi ekonomi kita, termasuk juga sosial dan budaya. Ini ada 2 kunjungan yang kami lakukan. Pertama, memang kami pilih khusus ke Sulawesi Tengah. Ketika kami tanya kepada peserta diklat, berapa orang yang pernah ke Sulawesi Tengah? Bisa tunjuk tangan mungkin siapa yang pernah ke Sulawesi Tengah sebelumnya? Khusus dari teman-teman diplomat. 1 orang. Hanya 1 orang, bayangkan. 2 orang dengan Feby, karena Feby sebelumnya adalah wartawan. Jadi kali dia berusukan ke provinsi-provinsi untuk mengcover. Tetapi memang kita sekarang memprioritaskan kepada wilayah Indonesia Timur. Ada beberapa wilayah di Sulawesi ini yang barangkali memang perlu kita engage lebih banyak. Dan itulah sebabnya kami memilih Sulawesi Tengah sebagai prioritas dalam kunjungan di angkatan ke-55 ini. Kami sudah kemudian Pak, indah sekali Pak, luar biasa. Saya ikut snorkeling Pak, makanya saya masih agak hitam. Jadi kami berangkat dari Jakarta pukul 4 pagi tanggal 13 dengan pesawat Lion Air, kemudian dari Jakarta ke Makassar ke Poso ke Ampana kurang lebih 3 jam, dari Ampana kita ke Pangempa kurang lebih 6 jam, berhenti sebentar di Wakai, jam 9 malam
perjalanan yang hampir 15 jam, tetapi teman-teman tetap semangat Pak. Mereka menikmati terutama ikannya Pak. Katanya ikannya di sini mati 1 kali ya Pak. 1 kali. Kalau di Jakarta matinya sudah 4 kali, 5 kali mungkin. Ditangkap, dibawa lagi ke tempat yang lain dan sebagainya. Jadi memang suasana Pontianak itu luar biasa. Makannya enak, lingkungannya indah sekali, memberi inspirasi kepada kita semua. Saya tanya sama teman-teman waktu naik ferry itu Pak, karena kami bisa melihat ke atas langit-langit yang indah. Kami bertanya apa yang sudah diplomat ini berikan kepada daerah dan kepada negara tercinta ini. Tekad kami tentunya, kehadiran kami di sini ingin membantu mempromosikan wilayah Sulawesi Tengah ini Jadi perjalanan kami cukup menyenangkan Pak, walaupun memang cukup melelahkan. Kali memang dari sisi infrastruktur perlu menjadi perhatian pemerintah. Tadi pagi kami sudah melakukan seminar dengan para jajaran dari pemerintah daerah. Kami juga sampaikan concern kami terkait infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, transportasi, sarana air, termasuk juga listrik. Kalau kita siap untuk menerima wisatawan asing berkunjung ke wilayah-wilayah pariwisata di Sulawesi Tengah. Dalam kondisi kelesuan ekonomi saat ini Pak Rektor, barangkali tugas diplomat ini memang lebih keras lagi. Khususnya paling tidak adalah bagaimana mendatangkan wisatawan asing. Ini quick dollar yang datang. Artinya kalau investasi itu kan banyak peraturan yang terlibat, lalu mereka juga akan menimbang segala macam mana yang menguntungkan buat mereka. Kemudian juga dari sisi kalau kita menjual produk ekspor, banyak saingan kita yang memang seperti Thailand menjual harga cukup murah, jadi kompetitiveness kita ini. Tetapi kalau sektor pariwisata, barangkali inilah satu-satu peluang untuk bisa mendatangkan dolar yang saat ini saya tidak tahu, barangkali sudah 14.300. Makin banyak wisatawan asing, banyak multiple factor yang bisa menurun dari kedatangan wisatawan asing tersebut. Itu harapan kita yang kami tadi pagi sampaikan di dalam seminar tersebut. Bapak Rektor, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya selalu melihat universitas itu sebagai pintu kita meningkatkan competitiveness Indonesia. Kalau kita mengacu kepada data dari World Economic Forum yang terakhir, kita lihat Human Capital Index Indonesia di mana posisinya. Pada data yang terakhir bulan Mei 2015, ternyata yang paling tinggi adalah Singapura. Kemudian yang kedua adalah Filipina. Ini cukup mengejutkan, tapi saya juga ikut bangga karena saya mengambil S3 di Filipina. Yang ketiga adalah Malaysia. Sekarang kita bisa saksikan banyak sekali mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia. Dan kali 10-20 tahun yang lalu, mahasiswa Indonesia yang saya tahu mereka banyak belajar di Indonesia, mereka belajar di UGM, di universitas-universitas, berbagai universitas di Indonesia. Sekarang kebalikannya kita yang belajar ke sana. Yang keempat adalah Thailand. Kemudian yang kelima adalah Vietnam. Where are we? Di mana sekarang Indonesia? Ini harus menjadi renungan kita bersama, terutama dalam menghadapi ASEAN Community. Kita harus menguatkan SDM kita, menguatkan competitiveness daya saing kita. Kalau tidak, memang kita hanya bisa menjadi penonton, sementara ASEAN Community ini hanya akan dinikmati oleh beberapa negara saja yang mengambil manfaat dari dalamnya. Jadi human resources ini memang satu-satunya
upaya yang harus dilakukan, termasuk kami di Kementerian Luar Negeri. Diklat yang kami laksanakan, Pak Rektor, ada 3 level. Ketika teman-teman masuk, mulai direkrut sebagai diplomat, mereka akan mengikuti diklat SEC dulu selama kurang lebih 8 bulan. Kemudian mereka akan melakukan internship di perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, dan mereka akan bekerja di Jakarta kurang lebih selama 3 tahun sebelum mereka ditugaskan di perwakilan kita di luar negeri selama 3 tahun. Kemudian mereka kembali lagi setelah tugas, mereka akan mengikuti diklat SEC mid career. Inilah yang ada bersama Bapak Ibu sekalian saat ini. Mereka akan mengenyam pendidikan untuk meningkatkan kembali kapasitas mereka, soft skill mereka, untuk bisa mengusung diplomasi sesuai prioritas pada pemerintahan saat ini. Mid-career diplomatic training dilaksanakan selama 4 bulan. Insya Allah tahun depan mereka akan berangkat dan mereka akan ditugaskan pada perwakilan-perwakilan kita di luar negeri dengan 4 fungsi, yaitu fungsi politik, mengamati bagaimana perkembangan politik negara tersebut, lalu apa dampaknya terhadap Indonesia, dan dari sisi politik, keamanan, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka juga akan bertugas di bidang ekonomi. Inilah kaitannya, kunjungan ini merupakan peningkatan mengenai konten apa yang harus mereka promosikan, mereka jual ketika mereka berada di perwakilan. Mereka juga akan bertugas di bagian penerangan sosial dan budaya, promosi ekonomi, university to university collaboration, kemudian sister university, mungkin exchange of students, exchange of academician, bapak-bapak yang mengajar di sini, peluang itu juga selalu terbuka untuk bisa kita sharing keunggulan kita, dan kita juga menyerap apa keunggulan dari negara lain, terutama dalam human resources development. Kemudian ada satu lagi bidang, yaitu bidang protokol dan konsuler, yang tugasnya adalah melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Itulah yang mereka akan melakukan, kerjakan, teman-teman diplomat ini akan kerjakan ketika mereka bertugas di luar negeri. Yang terakhir, Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian, saya kira pada siang hari ini kami juga ingin sharing mengenai prioritas politik luar negeri, mengenai kegiatan diplomasi publik, karena memang kegiatan diplomasi publik ini sangat erat kaitannya dalam rangka diseminasi informasi, isu-isu yang terkait dengan politik luar negeri, termasuk juga kunjungan-kunjungan ke universitas dan melibatkan mahasiswa di dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga kita ingin menyampaikan kepada para mahasiswa di sini how to be a diplomat. Saya minta salah satu staf saya, Pak, yang salah satu memang peserta di sini, berapa sih lulusan dari Tadulako atau Sulawesi Tengah yang ada di Kementerian Luar Negeri? Alhamdulillah banyak, Pak. Banyak rupanya yang sudah diterima oleh Kemlu. Saya tercatat dari tahun 2012 sampai 2015 ini ada 100 orang, tapi nolnya doang keliling, Pak. Jadi hanya ada 1 orang ya, wirawan ya, wira ya, dari tahun 2012 sampai 2015. Barangkali kan moral obligation, sense of ownership-nya untuk bisa mengambil manfaat dari diplomasi Indonesia, membawanya kepada Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk kesejahteraan masyarakat di sini akan lebih efektif, saya kira. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, teman-teman di sini sudah punya nice memory mengenai togean, mengenai masyarakat di sini, people di sini, termasuk pada siang hari ini kami sangat terkesan sekali, Pak, atas penerimaan Bapak Rektor, Bapak-bapak, Wakil Rektor, kemudian Ibu Mary telah memfasilitasi kunjungan kami ini. Terima kasih sekali lagi, dan saya kira akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Dr. Nana Yuliana selaku Direktur Sekolah Staf Pendidikan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat datang di kampus Universitas Tangerang beserta para diplomat. Yang kami hormati para wakil rektor, Ketua Dewan Pertimbangan, Bapak Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan teristimewa sahabat lama Ibu Dr. Nana, yaitu Bapak Dr. Lukman Najamudin. Yang kami banggakan anak-anakku mahasiswa, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore. Kehadiran para diplomat ini adalah sebuah rahmat bagi kita semua, terutama anak-anak mahasiswa. Mudah-mudahan ini juga adalah sumber inspirasi yang kuat dalam melihat para diplomat yang masih muda-muda ini, yang merupakan wakil dan corong bangsa Indonesia di negara-negara sahabat. Ibu Dr. Nana Yuliana yang kami hormati, kami tidak ada presentasi khusus kecuali sekedar selamat datang di kampus Universitas Tangerang. Dan kami tentu merasa bangga Bapak Ibu sekalian bisa dikunjungi oleh para diplomat ini. Dan jujur kami paling terkesan dengan para diplomat ini, terutama beberapa negara yang pernah kami kunjungi. Itu juga para diplomat bermacam-macam dalam menyambut saudaranya dari Indonesia. Ada yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi, dan juga yang setengah-setengah, ada juga yang acuh tak acuh. Tapi kesemua itu adalah sesama anak bangsa. Karena itu kami selalu bisa menerima juga karena kesibukan masing-masing. Ada yang mengantar sampai ke perguruan tinggi yang kami tuju, dan juga yang kira-kira menunjukkan taksi ini yang bisa dinaiki. Semua itu sudah luar biasa bagi kami. Alhamdulillah. Sampai dari Berlin. Terima kasih. Mungkin kami tidak ketemu, tapi Pak Atas Pendidikan ketemu sampai kita makan bareng di sebuah restoran. Demikian juga di Praha, luar biasa kami diantar. Dan yang paling lagi berkesan karena sopirnya itu perempuan. Sopirnya Pak Kedubes, Ibu Kedubes, karena ibunya perempuan, sopirnya juga perempuan. Jadi, tapi kayaknya udah diganti. Ada beberapa negara ASEAN juga yang luar biasa dalam memberikan sambutan atau petunjuk-petunjuk untuk menuju ke suatu perguruan tinggi. Misalnya Vietnam itu luar biasa. Di Washington DC juga kami bukan cuma ketemu atas pendidikan atau atas kebudayaan, tapi juga atas perdagangan. Kami sempat diskusi di ruangannya. Dan ini Pak dari KBRI Washington. Waktu kunjungan kedua ke UW karena jujur saja begitu kita berada di luar negeri, yang paling membahagiakan itu kalau bertemu orang-orang yang berasal dari kedutaan. Itu kebahagiaan yang tidak terukur. Tidak usah kita ditraktir makan, ditunjukkan saja taksi itu sudah luar biasa. Apalagi negara-negara besar itu kayak di Eropa, Amerika, dengan bertemu para diplomat itu sudah suatu kebahagiaan tersendiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena itu saya ingin menyampaikan bahwa para diplomat ini adalah sosok-sosok anak bangsa pilihan
yang bukan saja tugasnya berat, tapi di pundaknya juga itu bertumpu harapan sebagai orang-orang yang akan menjadi customer services. Ini kira-kira yang penting. Jadi kepedulian jika saudara-saudaranya datang mengunjungi suatu negara, kesan yang paling baik itu ketika kita bertemu dengan para diplomat. Berikutnya ingin kami sampaikan bahwa memang di Tadulako anak-anak kami juga sering ikut seleksi, tetapi kami mengatakan tidak boleh putus asa. Kalau tahun ini dulu, coba lagi tahun depan, dan ternyata ada yang bisa lolos 1 orang, itu kita sudah sangat bersyukur, karena paling tidak ada yang bisa memberikan informasi kepada adik-adiknya. Dan kami bangga bahwa kunjungan ke universitas ini adalah hal yang selalu juga kami lakukan. Karena itu para diplomat itu memang harus dekat dengan perguruan tinggi juga, karena banyak pimpinan perguruan tinggi yang ketika mengunjungi suatu negara paling tidak ada komunikasi batin antara kepentingan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang ada di negara itu. Kami memang sangat sadar bahwa bangsa kita masih muda, umurnya baru 70 dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi saya ternyata memang tidak boleh sombong jadi manusia. Waktu saya ke Praha, kan saya juga dengan berapi-api memperkenalkan Universitas Tadulako, ya. Kita kan sudah 34 tahun nih. Jadi saya dengan bangga bahwa universitas kami itu berdiri sejak tanggal 18 Agustus tahun 1981. Bangga sekali saya. Begitu Pak Presiden memperkenalkan juga perguruan tingginya. Ya, kami punya universitas berdiri sejak tahun 1500. Langsung daun saya. Ternyata kita kecil gitu, kalau baru 34 tahun. Saya juga bisa bayangkan kalau rektornya UGM memperkenalkan bahwa kami lebih tua dari hari kemerdekaan, yaitu sudah 80 tahun. Itu juga langsung daun Pak, begitu disebut 1500. Dan jumlah presidennya di Praha itu sudah penuh dinding Pak. Kayaknya sudah 208 deh fotonya itu. Bisa dibayangkan Pak, kalau 2 periode 1 kali presiden itu. Di kami itu baru 6 foto. Mereka sudah 86 mantan presiden perguruan tinggi itu. Saya untuk tinggalkan itu loyo gitu ya. Artinya manusia tidak boleh sombong. Jadi 34 tahun itu tidak ada apa-apanya bagi perguruan tinggi di luar ini. Kalau yang lain masih 1800, misalnya di Mississippi 1800 sekian, 1700, ternyata di Praha itu 1500. Saya kira penjajah kok belum masuk ke sini. Bapak-Ibu sekalian terhormati. Karena itu perlindungan ini juga tujuannya di sini sebenarnya mendekatkan kebutuhan masyarakat, termasuk informasi, kapasitas diplomat kita dengan ya kompetensi para diplomat itu. Jadi kalau masih ada itu tadi, kalau ada diplomat yang pedulinya tinggi, berarti antara harapan dan kompetensinya itu, terutama kompetensi sosialnya semakin mepet antara apa yang kita harapkan. Kita kan begitu mendarat, siapa dari Kedutaan ini yang bisa kita tanya. Kalau kita belum keluar pintu, sudah ada tanda-tanda lambang Garuda, sudah ini ya. Kalau begitu menjemput, berarti kan harapan kita siapa yang menemani kita. Harapan itu mepet dengan kompetensi sosial seorang diplomat. Tapi ada juga sudah 2 hari 2 malam kita, besok sudah mau pulang, itu tahu saja di mana kantor kedubes itu, tidak ada informasi. Ada juga, tapi belum saya kunjungi. Yang saya sudah kunjungi baik-baik semua. Jadi diklat yang dilakukan oleh Kemenlu persis juga dengan apa yang dilakukan di perguruan tinggi. Saya kira
ibu mantan dekan, lebih paham juga dunia pendidikan. Sehingga harapan kita bahwa setelah pendidikan 4 bulan ini itu sudah lulusan Pusdiklat dan kebutuhan atau harapan masyarakat itu sudah berimpit. Saya kira ini saja drop dari Pusdiklat ini. Nanti kalau sudah lama bertugas, ada lagi isu-isu baru, semakin jauh lagi dengan kompetensi para diplomat, dipanggil lagi pulang, dididik lagi, mepet lagi. Itu saja kira-kira proses pendidikan yang harus dilakukan. Nah, sekedar informasi tambahan bahwa kami memang masih sangat prihatin untuk Universitas Delako. Dari jumlah 307.000 yang usia pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah, yang berada di UNTAD itu baru sekitar 9,6%. Inilah angka partisipasi kasar yang ada di perguruan tinggi kami dibanding Jakarta yang di atas 100%, karena memang jumlah yang sekolah dengan yang berusia segitu itu sangat berbeda. Di kita justru usia berpendidikan tinggi begitu besar, tapi yang menempuh pendidikan tinggi sangat terbatas. Mudah-mudahan ke depan semakin bisa kita tingkatkan. Target nasional 35% angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Dan sekedar tambahan bahwa kami memiliki 10 fakultas, ada 2 lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dan lembaga pengembangan penjaminan mutu pendidikan, dan 1 program pasca sarjana. Kami memiliki 3 jenjang, S0, S1, S2, S3, tapi S2 baru, S3 baru 2 program studi, yaitu ilmu pertanian dengan ilmu ekonomi. Dan wakil rektor kami ada 5 tadi, bidang akademik, bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan, bidang pengembangan dan kerjasama, ini Prof. Mary yang mengkomunikasikan kita, waret perencanaan dan pengawasan, dan penjaminan mutu pendidikan. Dan jumlah mahasiswa kami yang tercatat semester ini 24.678 orang, dan alumni kita belum seberapa dibandingkan perguruan tinggi di Jawa, baru 49.110 orang. Jumlah dosen, guru besar 45 guru besarnya, 348 doktor, 650 magister, dan yang berpendidikan S1 sudah tidak ada karena undang-undang guru dan dosen sudah tidak memperkenankan lagi seorang dosen yang berpendidikan S1 mengajar S1. Itu sudah tidak ada. Hari ini kita berada di gedung ini, Media Center, dan inilah rahmat yang paling besar bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada para diplomat. Tapi minta maaf Ibu Nana, ada yang mirip dengan salah seorang diplomat yang Ibu bawa dengan salah seorang mahasiswa saya. Saya ingin panggil ke depan. Mudah-mudahan saya tidak salah, yang pakai kacamata. Nanti mohon maaf Mbaknya, Mbak yang pakai batik, ya, bisa ke depan, kayak mirip-mirip tadi saya. Dan saya kira ini kata sambutan selamat datang kepada Ibu Nana dan rombongan, terutama diplomat muda ini. Kami senantiasa mendoakan dari lubuk hati yang paling dalam, semoga menjadi diplomat-diplomat yang patut kita banggakan untuk bangsa. Karena itu saya menyatakan bahwa elah kita Delako dan juga elah untuk diplomat Indonesia. Selamat berjuang untuk bangsa. Itu yang bisa kami sampaikan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi antara diplomat dengan anak-anak mahasiswa dengan resmi saya akan dibuka. Jika